Hai, Mike di sini. Hari ini kita kedatangan satu lagi perangkat entry level baterai gede yang berasal dari salah satu pabrikan smartphone yang paling rajin ngeluarin HP baru. By the way, boxnya lucu dan menarik kan? Katanya, desain box ini karya salah satu fans Realme, sebuah kolaborasi yang menarik. Apakah HP-nya sendiri semenarik bungkusnya? Dan sebenarnya apa sih beda HP ini dibanding HP-HP Realme seri C lain? Kayaknya C series sekarang anggotanya banyak banget gitu. Daripada full review Realme C12, mungkin kita rekap aja apa yang membedakan antara sederet Realme C series yang ada di pasar di 2020 ini. Basically, hari ini kita mau bedain Realme C series yang dijual tahun ini saja, yaitu mulai dari Realme C3, C11, lalu C15 hingga C12 yang paling baru. Seperti biasa, kita mulai bandingkan dari aspek pertama, yaitu secara konstruksi dan desain. Sekilas keempat HP ini kelihatannya hampir sama ya. Semuanya punya cover belakang dari tekstur polimer yang enak dipegang tapi juga nggak gampang kotor, kena sidik jari. Dan semuanya itu beratnya di atas 190 gram. Ya cukup berat untuk HP-HP yang masuk kategorinya itu entry level. Mereka semua ini juga agak tebal, di atas 8 mm tebelnya. Dan khusus untuk Realme C3, ini dapat weather sealing. Mestinya tahan cipratan air seperti HP-HP Realme yang agak lebih mahal, seperti Realme 6 series. Nah, walaupun ada beberapa opsi warna, setidaknya setiap HP itu punya ada 2 opsi warna. Di sini nggak ada warna yang bener-bener kayak hitam atau putih. Adanya ya paling grey, tapi kebanyakan kalau nggak biru, ada merah. Di samping konstruksi dan desain, kesamaan paling jelas di antara keempat HP ini adalah layar. Semuanya tuh masih pakai layar HD Plus 6,5 inci, belum Full HD ya, sayang banget. Semuanya ini at least udah pakai proteksi Gorilla Glass kecuali C11. Dan ya bezelnya udah cukup tipis ya, walaupun ada dagu yang masih cukup signifikan dan punya desain kamera selfie yang bezelnya itu berbentuk notch kecil yang mereka sebut sebagai water drop atau tetesan air. Dari segi chipset sebenarnya juga ada banyak kesamaan ya, kecuali untuk C3. C3 itu pakai Helio G70 yang agak lebih cepat dibandingkan Helio G35 di C11, C12, dan C15. Jadi kalau misalkan kalian lebih seneng nge-game atau pingin punya headroom performa lebih tinggi, mending beli C3. Tapi kalau misalkan kalian emang nggak seneng main game, pakai C11, C12, atau C15, fine-fine aja. Semuanya ini jalanin Realme UI 1 di atas Android 10. Soal RAM dan penyimpanan, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan dikit antara masing-masing HP. C3, C11, dan C12 masing-masing punya RAM 3GB dan 32GB. C11 punya versi khusus 2GB RAM 32GB. Tapi khusus C15 ada varian 3GB 64GB dan versi RAM 4GB, storage 128GB. Jadi mungkin kalau kalian butuh storage out of the box yang gede, C15 adalah pilihan yang paling oke. Tetapi ya jangan khawatir juga karena masing-masing punya slot microSD dedicated di samping slot dual SIM. Untuk masalah biometrik, ada sensor fingerprint punggung di C3, C12, dan C15 kecuali C11. Cuma at least semuanya itu punya juga 2D face unlock. Misalkan kalian emang nggak senang pakai fingerprint, itu juga bisa pakai face unlock. Meski kalau untuk keadaan gelap, seringkali unlocknya jadi kurang reliable. Walaupun begitu, gue puas-puas aja dengan kecepatan unlock fingerprint di hampir semua perangkat Realme. Saatnya masuk ke kamera. Realme C3 itu punya kamera utama 12MP dan 13MP untuk C11, C12, dan C15. Semua dari keempat HP ini masing-masing punya depth sensor untuk portrait mode yang lebih baik kualitasnya. Dan ada lensa makro untuk Realme C3 dan ada kamera ultrawide di C15. Lucunya ada juga kamera retro di C15, nggak tahu juga ini sebenarnya faedahnya apa, pernah nyoba tapi nggak begitu kerasa benefitnya. Tapi yang lucu, meskipun C3 kelihatannya punya aperture yang lebih gede dan performa low light yang lebih tinggi dibandingin C11, C12, dan C15, di sini nggak ada mode nightscape. Justru adanya di C11, C12, dan C15 yang punya kamera yang sedikit lebih gelap di aperture-nya f2.2.
But again, untuk range harga 1,5 sampai 2 jutaan, menurut gue ya ini kualitas gambar kamera utamanya ya fine-fine aja, nggak ada yang terlalu jelek atau gimana, dan yang pasti bisa dipakai buat kebutuhan-kebutuhan di sosmed. Oh ya, hampir lupa, ada kamera selfie 5 megapiksel untuk C3, C11, dan C12, dan untuk C15 khususnya itu 8 megapiksel. Mungkin yang jadi nilai jual dari Realme C series ini adalah baterai ya, karena untuk C3 dan C11 aja, itu baterainya 5000 mAh, bahkan 6000 mAh untuk C12 dan C15. Terbukti di pengetesan kami bisa main PUBG 9-10 jam di Realme C15, dan playback video YouTube hingga 28 jam. Kekurangannya menurut kami adalah pengecasannya yang lama. Dengan charger 18 watt sekalipun untuk C15, itu butuh waktu di atas 3 jam untuk ngecas dari hampir kosong sampai penuh. Apalagi kalau chargernya cuma 10 watt seperti Realme C12. Apakah ada fitur-fitur spesial lain dari Realme C series ini? Dari charging port aja mereka semuanya masih pakai micro USB, jadi nothing special. Dan tidak ada yang memiliki gyroscope hardware. Sayang sekali untuk HP yang udah masuk kategori 2 jutaan seperti Realme C15. Karena kekurangan gyroscope ini cukup fatal bagi mereka yang pingin main game-game tertentu. Lalu tentu saja nggak ada yang punya NFC di antara keempat HP ini. So, jadi itulah ringkasan padat semua Realme C series versi 2020. Singkatnya, kalau kalian ingin headroom performa yang aman, paling benar beli Realme C3 yang udah pakai chipset Helio G70. Nah, kalau budget agak mepet, silakan beli C11. Namun, kalau mau baterai maksimal yang bisa tahan 2 hari penggunaan normal, silakan beli C12 atau C15, terutama C15 kalau kalian juga butuh kamera wide angle, serta storage gede 64 up to 128 GB. Kira-kira manakah yang cocok dengan kebutuhan kalian masing-masing? Please like dan share kalau berkenan, jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.